Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, Kamis 13 Mei 2021. Sukacita besar bahwa Tuhan boleh memperkenankan kita menikmati hidup anugerahnya. Mari mensyukuri itu dengan hidup takut akan Dia, hidup dalam perkenanannya. Mari bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini pembacaan kita dari Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat 20. Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat 20. Mari berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah di pagi ini. Kami senantiasa menikmati pertolongan, rahmat, kemurahan, cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk sehat kuat, pemeliharaan Tuhan, untuk kehidupan baru di hari baru ini. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami agar mampu memahami dengan baik, mengerti dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Boleh mengubahkan sikap hidup kami, cara berpikir kami, dan perkataan kami. Biarlah dari hari ke hari kami dimampukan untuk senantiasa hidup kudus, hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat 20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu percaya dan memberitakan. Percaya dan memberitakan. Bapak Ibu Saudara, mempercayai sesuatu yang belum dilihat mungkin tidak mudah bagi banyak orang. Apalagi jika hal itu adalah mustahil bagi mereka untuk terjadi. Hal yang sama juga dialami oleh para murid Yesus dalam pembacaan kita hari ini. 3 kali Yesus menampakkan diri kepada orang yang berbeda. Orang ini kemudian percaya, lalu memberitakan kepada yang lain. Namun mereka yang tidak melihat hal itu tidak mempercayainya. Akan tetapi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, pada akhirnya
menjadi percaya. Namun, kepercayaan itu tidaklah berhenti sampai di situ. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada segala bangsa tanpa terkecuali. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Yang meskipun tidak melihat kebangkitan dan karya Yesus, namun tetap percaya. Firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 29 menguatkan kita bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah setiap kita yang secara langsung tidak melihat karya Yesus, kebangkitan Yesus, namun percaya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ialah kita tidaklah berhenti pada tahap percaya saja. Akan tetapi dilanjutkan dengan perintah untuk memberitakan kabar baik ini. Perintah ini ditujukan baik kepada murid pun juga bagi kita setiap orang yang percaya. Persoalan yang terjadi saat ini adalah tidak sedikit orang yang enggan mengambil bagian dalam memberitakan kabar baik ini. Contoh sederhananya yaitu dalam hal melayani. Ada yang berkata, saya belum siap. Ada juga yang berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ada pula yang berkata, saya malu, dan berbagai alasan yang lain. Hal yang perlu diingat Bapak Ibu Saudara adalah ketika Yesus memberi perintah, Ia pun juga akan menyertai. Ayat 18 berkata, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Oleh karena itu, berkenanlah menjadi alatnya di dunia ini. Jangan ragu akan kemampuan kita, karena Allah turut bekerja dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Mari memberi diri dalam memberitakan kabar baik ini. Kita dapat memulainya dalam hal-hal yang sederhana. Hal ini tidaklah bermodalkan tingginya ilmu atau pengalaman spiritual kita, namun dimulai dengan memberi diri untuk mau dipakai Tuhan. Kita dapat memulai dari diri kita sendiri, melalui perkataan dan sikap hidup kita setiap waktu dengan melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya dari waktu ke waktu, Tuhan akan memperlengkapi kita untuk melakukan pelayanan dalam lingkup yang lebih besar. Sekali lagi, bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam pelayanan kita, dalam memberitakan kabar baik tentang karya Yesus dan tentang kebangkitannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Syukur firman-Mu pada pagi ini ya Bapa yang boleh kedengaran bagi kami. Biarlah semakin menguatkan kami untuk mampu percaya dan juga memberitakan kabar baik yang kami terima ini kepada setiap orang yang belum secara utuh mempercayainya, pun bagi setiap orang yang tidak mengenalnya. Roh Kudus Tuhanlah yang kiranya memampukan kami dalam keterbatasan kami, dalam ketidaktahuan kami, ataupun dalam ketidakmengertian kami. Mampukan kami untuk tidak hanya fokus kepada hal-hal duniawi, tetapi juga menjadi beban bagi kami setiap orang percaya untuk mampu hidup dalam tugas yang Tuhan perintahkan kepada setiap kami orang-orang percaya. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, mari juga senantiasa Engkau memeliharakan kami di sepanjang hari ini
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam aktivitas kami setiap harinya. Tentu kerap kali banyak hal yang tidak kami mengerti, banyak hal yang tidak mampu kami kerjakan secara sendiri. Untuk itu kami senantiasa memohonkan penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menolong kami menyelesaikan setiap hal yang tidak kami pahami, setiap hal yang tidak kami mengerti, ataupun yang tidak mampu kami kerjakan secara sendiri. Dalam kebingungan kami, dalam ketidaktahuan kami, biarlah Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Ya Tuhan, mari berkati seluruh jemaat Tuhan di muka bumi, pun secara khusus di jemaat Sion Makale. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang tak berdaya dilanda bencana Tuhan peliharakan senantiasa, yang dalam pergumulan Tuhan kuatkan, yang mencari jodoh Tuhan yang senantiasa menolong menyertai agar mampu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk dekat dengan Tuhan, kemudian ia mampu mendapatkan jodoh yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Yang dalam lanjut usia Tuhan peliharakan senantiasa, bahkan dalam putih rambutnya pun Tuhan senantiasa menolong. Yang duda, janda, yatim piatu, Tuhan yang senantiasa memeliharakan kehidupan mereka. Biarlah kebutuhan hidup senantiasa terpenuhi. Mereka pun boleh merasakan cinta kasih daripada Tuhan. Ajar setiap kami ya Bapa di dalam mampu mengasihi satu dengan yang lain. Para pemimpin kami atau pemerintah kami, mari Tuhan berkati, diperlengkapi dari hari ke hari, diberi hikmat daripada Tuhan untuk bersama-sama memikirkan hal yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa kami, khususnya dalam penanganan penyebaran COVID-19. Biarlah mereka tetap sehat dan kuat melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap harinya. Kasihani mereka Tuhan, agar mereka tidak terjebak pada hal-hal yang merugikan diri mereka pun bagi setiap kami masyarakat. Terima kasih Bapa, kami siap menjalani hidup ini dengan melangkah bersama dengan Engkau. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.